Karena saya itu paling malu berdiri di depan orang. Pede sama sekali. Itu keringat dingin, dipaksa nggak bisa keluar kata-kata dari mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Yang pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam Pojok Masjid Istiqlal. Punya cerita di pojok-pojok Masjid Istiqlal. Pojok Istiqlal banyak cerita untuk Anda. Oke, kali ini dalam Pojok Istiqlal kali ini kita ada di pojoknya Humas Media Masjid Istiqlal TV. Tamu kita, tamu yang sangat istimewa nih, Pak Haji Abu Hurairah AS. Abdussalam. Abdussalam. Jadi kalau beliau ini juga salah satu pengisi di Masjid Istiqlal TV, khususnya dalam kajian-kajian dialog zuhur, renungan fajar, dan juga hawamis, dan juga kajian-kajian yang lain juga beliau juga mengisi ya Pak Ji ya. Betul sekali. Oke. Baca judul dari kajian kita biasa kita nulisnya AS. Nah, jadi kalau yang belum kenal disangkanya mungkin AS itu Alaihissalam ya. Itu enggak ya, tapi Abdussalam. Abdussalam. Gitu. Dan beliau ini LC-MA. Ya. Jadi beliau ini lulusan luar, Insya Allah. Di luar mana? Kita akan tanya-tanya. Pak Haji, apa kabarnya Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Haji ini dia di Masjid Istiqlal sibuk di bidang peribadatan, penyelenggara peribadatan. Pak Haji, untuk pertama nih Pak Haji, kita mau tahu nih, kan mungkin pemirsa ini sering banget nih ngelihat Pak Haji nih ya. Wajahnya udah sangat terkenal. Sebenarnya sebelum di Masjid Istiqlal TV berseliweran, wajah beliau nih sebenarnya di TV-TV nasional itu udah berseliweran sebenarnya ya. Karena kan beliau ini juga pernah ada di Humas Pak. Oh, betul sekali. Ya, Humas Masjid Istiqlal gitu. Cuman, mantan. Enggak mantan lah ya. Kalau mantan nanti dibuang. Ya. Jadi kita mau tahu pendidikannya Pak Haji nih ya. Dengan keilmuan Pak Haji yang sangat tinggi, yang sangat hebat gitu. Mungkin dari Pak Haji masih waktu masa kecil tuh kapan sih Pak Haji mulai belajar alif ba ta Pak Haji? Iya baik. Sebelum saya jawab, saya ingin koreksi dulu. Iya. Kalau dari segi keilmuan saya terus terang ilmunya juga masih sangat sedikit sekali. Merendah. Ya. Jadi jangan dibilang ilmu saya sudah sangat tinggi itu membuat saya nanti lupa diri. Ya. Iya. Kalau untuk saya Pak Haji ya. Tinggi. Yang jelas memang sesuai dengan tradisi adat kebiasaan di kampung kami di Sulawesi Selatan. Tepatnya di mana Pak Haji? Kalau saya itu lahirnya di sekitar 400-500 km dari kota Makassar. Oh, jauh itu sekali. tepatnya di Kabupaten Luwu. Sekarang Luwu itu Kabupaten Luwu karena luas wilayahnya sangat luas sekali, dibagi menjadi 3 kabupaten kalau tidak salah ya. Nah, saya adanya di daerah Kecamatan Belopa ya, kabupaten sekarang kalau nggak salah jadi ibu kota kabupaten. Tepatnya saya lahir itu di sebuah desa di pesisir pantai ya, dekat dengan pantai, dekat dengan gunung. Itu di pantai nih Pak Haji. Ya, di daerah namanya Kampung Murante. Lahirnya di situ. Dan di situ pertama kali belajar alif ba ta? Tidak. Oh tidak. Saya hanya numpang lahir di situ. Oke. Setelah usia sekolah, orang tua saya pindah ke sebuah kabupaten namanya Kabupaten Maros, yang sekarang ada bandara internasional milik Sulawesi Selatan itu adanya di Maros. Tidak terlalu jauh, bertetangga lah dengan bandara itu, cuman karena kalau mau masuk ke bandara kan harus muter ke kawasan itu ya. Ya, harus muter lewat depan. Kalau dari belakang sih dekat sekali. Di situ saya mulai masuk SD, kemudian ibtidaiyah ya, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah dan aliyah di pesantren itu. Pesantren itu jadi ada SD-nya, ada SMP-nya, dan ada sanawiyah dan ada aliyahnya.
Saya belajar agama. Pokoknya saya memulai pendidikan di situ sampai tamat aliyah. Ya, namanya juga santri. Pada zaman itu pesantren, bukan pesantren modern ya. Pesantren biasa seperti itu. Belajar bahasa Arab. Itu yang formalnya Pak Haji ya, yang mungkin barangkali nggak Di formalnya situ Pak Haji. formal, non formal di situ juga semua. Jadi sebelum Jadi, masuk MD apa SD atau ibtidaiyah itu memang saya sudah belum pesantren. udah pesantren Iya, gitu, memang tapi nggak ngaji ke tetangga gitu Pak Haji. Kalau sekarang kan biasanya tidak. Jadi anak kampung kan dia ngaji ke tetangganya. Oh, enggak ada di sana. Atau emang kebetulan memang guru ngaji di kampung situ itu ibu saya. Oh. Jadi, tapi saya terus terang nggak pernah ikut ngaji secara kampung ke ibu saya, mungkin karena merasa itu ibu saya enggak. Malah saya ngajinya ke orang-orang lain. Iya, rasain. gitu. Tapi saya terus terang kalau baca Quran itu kayaknya bisa begitu saja gitu ya, tanpa ngaji secara serius ya. Iya, karena ibu saya itu sering ngajar. Walaupun saya nggak ikut belajar, saya dengar, dengar begini, oh ini bacanya begini-begini. Jadi kalau anak kecil itu kan peniru ulung. Iya. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu bisa ditiru walaupun dia tidak ikut belajar di situ. Apa Pak Haji yang pertama kali Pak Haji apa? Alif bata kah atau semuanya alif bata, kemudian karena dulu kan orang zaman saya itu kecil itu kan ibu saya itu ngajar dalam bahasa Bugis ya. Ya, dalam bahasa sehari-hari yang kita pahami gitu loh maksudnya. Jadi dulu belum ada metode Iqra, belum ada metode yang macam-macam yang seperti yang dikenal di zaman sekarang. Jabar, pokoknya itu benar-benar tradisional sekali cara mengajarnya. Mengenal huruf terlebih dahulu, kemudian nyambung-nyambung huruf, kemudian harokat, dan sampai ke tajwid. Terus terang saya tidak pernah belajar secara khusus dibimbing oleh seorang guru, saya hanya mendengar ibu saya, bahkan ibu saya juga heran. Begitu saya kelas berapa SD, kok ini anak sudah bisa belajar sendiri, mengerti sendiri, padahal dia nggak pernah secara khusus diajarin sama guru. Itu seperti itu. Berarti Pak Haji ini belum pernah ini Pak Haji, biasanya kan kalau anak pengajian lah ibaratnya, kalau kita anak pengajian kampung itu kenal yang namanya kayu rotan Pak Haji. Oh iya, ibu saya juga keras. Keras juga. Tapi bukan untuk hal mengaji ya. Sekolah, lebih banyak sekolah karena sering main ya, terlalu banyak waktu untuk bermain. Ibu saya juga sampai biru-biru paha kita ini. Biasanya kan kalau saya nih ngaji, kita hafalan hijayah, hafalan surat kan, itu namanya rotan tuh itu enggak ada Pak Haji ya? Alhamdulillah itu enggak. Oh ya, berarti hebat. Padahal murid-murid ibu saya yang ngaji, anak-anak yang ngaji semua sering dicambuk pakai, kalau di sana bukan rotan, itu pakai bambu. Iya, bambu, pagar bambu itu apa? Yang malas-malas, yang yang sering bolos ngaji seperti itu. Tapi kalau anaknya sendiri itu, saya itu dididik sama ibu saya itu, diberi hukuman kalau pulang sekolah langsung main hujan-hujan, main bola, tidak ikut sholat jamaah. Oh, berarti tidak terkait ke pengajiannya? Enggak terkait, justru disiplin pas belajarnya itu. Karena jadi saya itu madrasah ibtidaiyah dari kelas 1 sampai kelas 6. Ngaji hanya dengar-dengar begitu aja, enggak ngaji. Karena ibunya di rumah. Ibu saya ngaji, saya dengerin. Oh, begitu caranya, panjang pendeknya itu dari ibu saya semua. Itu dari SD sampai aliyah tuh Pak Haji? Oh, setelah tamat ibtidaiyah saya masuk ke sanawiyah. Itu sudah mulai diasramakan. Oh, udah pindah tempat berarti. Ya, saya ikut di asrama, ketemu sama teman-teman yang dititipkan. Ya, udah mulai serius di situ. Dari sanawiyah itu kita sudah mulai diajar bahasa Arab, kemudian diajar nahwu dan sharaf. Ada dulu kitab namanya kitab Jurumiyah, kitab Nahwu Wadih, itu semua diajar. Mulai dari sanawiyah itu sudah mulai diajar, dan ada kelas khusus bahasa Arab. Kemudian guru-gurunya juga alumni Gontor, ada alumni dari luar negeri juga mengajar di situ. Kemudian setiap 2 kali dalam sepekan kita ada muhadharah ya, belajar berpidato. Dulu saya waktu pelajaran berpidato itu orang yang tidak percaya diri. Jadi setiap ada pelajaran berpidato itu, muhadharah itu, kalau di sana dulu saya ingat banget namanya latihan dakwah.
Tuh latihan dakwah LD ya, latihan dakwah. Itu sering saya bolos itu. Karena saya itu paling malu berdiri di depan orang. Pede sama sekali itu. Tapi apa Pak Haji? Momen pertama kalinya Pak Haji itu harus berdiri gitu, harus berdiri dari pidato. Itu keringat dingin, dipaksa nggak bisa keluar kata-kata dari mulut saya itu. Jangankan ngomong di depan orang, berdiri di depan orang itu aja saya sudah. Ini momen Pak Haji nggak bisa bolos dari muhadoro nih. Kayaknya itu pada saat sudah mau selesai. Jadi sanawiyah itu saya tidak pernah hadir. Kalau nggak salah dulu itu malam Rabu, malam Selasa dan malam Jumat kalau nggak salah ya. Pada puasa kan, puasa Senin, malam Selasanya itu latihan dakwah, kemudian puasa sunnah Kamis, malamnya malam Jumat itu ada latihan dakwah. Di Aliyah kalau nggak salah itu hanya 2 kali saya ikut. Sisanya itu ya karena itu kan tidak ada ujiannya ya. Iya, dia buat latihan. Iya, hanya buat latihan aja. Dan kemudian memberikan motivasi, terus guru-gurunya itu mengajarkan kita teknik-teknik bagaimana berbicara di depan umum, kemudian menulis persiapan-persiapan untuk bahan-bahan yang akan disampaikan pada waktu itu. Sebenarnya itu sangat bermanfaat, tapi khusus buat saya entah bagaimana latihan ceramah itu, muhadarah itu saya sama sekali tidak kayaknya saya itu tidak berbakat ke situ dulu. Merendah gitu. Bukan merendah ini, memang benar-benar itu pelajaran atau apa sih istilahnya itu pelajaran tambahan. Latihan berceramah itu bagi saya itu bukan dunia saya. Ketika itu merasa bahwa ini bukan dunia saya seperti begitu. Sehingga saya waktu itu bercita-cita kayaknya saya ini nggak cocok jadi guru karena memang saya nggak ada bakat untuk berdakwah, untuk berbicara di depan umum. Ya, berdiri aja tanpa berbicara itu saya kurang pede. Entahlah. Nah, kita langsung loncat Pak Haji. Ya. Kapan mulai pertama kali Pak Haji tuh akhirnya ini kayaknya nih jiwa saya nih udah ketemu jiwa. Jadi setelah selesai dari pesantren itu tamat aliyah, kita sudah mendapatkan ijazah ya negeri ya, karena kita kan itu sekolahnya swasta, dapat ijazah aliyah tamat, artinya kita sudah menyelesaikan pendidikan di pesantren itu. Kemudian kita ikut ujian persamaan negeri dapat. Setelah itu kita kan otomatis bingung nih ya, mau kuliah di mana. Kemudian teman-teman saya karena berbakat mengajar banyak yang sudah langsung mengajar. Nah saya ngabdi ya ibaratnya. Ya mengabdi lah. Mengabdi. Waktu itu kalau nggak salah saya sempat ikut ujian untuk memperdalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah waktu itu saya lulus dan sempat semacam kursus atau training ya. Masih di sana nih Pak Haji ya? Udah ke Jakarta. Di Jakarta. Jadi selesai dari aliyah Pak Haji ke Jakarta. Langsung ke Jakarta karena begitu dapat ijazah kita itu ada salah satu guru ya dari Jakarta, beliau orang Arab, guru ya dari Saudi langsung. Itu datang ke pesantren itu untuk memberikan tes siapa yang kira-kira bisa melanjutkan pendidikan bahasa Arab. Kayak mencari ya. Dia mencari anak-anak. Saya ikut waktu itu dan alhamdulillah lulus seleksi, sampai di Jakarta dites lagi dan alhamdulillah saya juga dinyatakan lulus. Jadi saya sempat dulu namanya Lembaga Pendidikan Ilmu Islam dan Bahasa Arab, LPBA. Itu langsung dibawa kedutaan Saudi Arabia. Yang sekarang jadinya Lipia itu. Ya, dulu namanya LPBA waktu sampai sekarang Lipia. Sekarang masih ada ya. Dengan nama Lipia. Dulu itu kalau nggak salah tempatnya itu di Jalan Salemba. Jadi di Jalan Salemba itu saya mulai belajar di situ bahasa Arab ya. Kayak kursus lah itu ya. I'dad lugawi, persiapan bahasa Arab. Kemudian setelah itu ada 2 tahun kalau nggak salah ya, setahun apa 2 tahun saya lupa. Kemudian ada diplom bahasa Arab juga. Mulailah di situ
Saya menekuni ilmu tentang bahasa Arab, bagaimana bercakap-cakap bahasa Arab dengan baik oleh orang Arab langsung. Jadi gurunya waktu itu langsung Saudi nih Pak Haji ya, Arabnya dia iya, Saudi ya kalau Saudi. dia Guru-guru Saudi itu diimpor, dibawa ya. Itu datang ke situ mengajar bahasa Arab. Bukan cuma dari Saudi, waktu itu ada guru saya dari Somalia, tapi mereka orang Arab ya, bisa bahasa Arabnya hebat sekali. Kemudian ada dari Sudan juga, dari Mesir juga ada. Jadi tidak dimonopoli Tidak orang-orang Saudi. Saudi. Tapi itu dibawa koordinir kedutaan. Kedutaan Saudi. Nah, alhamdulillah saya bisa lewati dengan baik. Cuman begitu libur, teman-teman Pulang kampung. memanfaatkan itu pulang kampung, dia pergi ke daerah lain untuk berdakwah, Tapi orang tua berceramah. Pak Haji masih di sana? Masih Maros. di Maros itu, masih. Nah, saya bingung karena saya nggak ada bakat untuk ceramah ya. Aduh, itu saya menyesal. Kemana ke daerah itu yang jago-jago ceramah itu dikirim, bahkan ada yang dulu yang apa, memang ada apa namanya itu, yang mengelola itu ya, lembaga-lembaga dakwah yang gitu ya, mengirim lembaga orang ke timur-timur, mengirim orang ke Indonesia bagian timur sana untuk berceramah. Nah, saya karena tidak ada bakat itu, tidak bisa saya ambil kesempatan itu. Disitulah saya menyesal. Akhirnya Aduh. Pak Haji di Jakarta aja tuh. Akhirnya saya menyesal, kenapa ya dulu saya nggak ada apa, nggak mau ikut muhadharah itu. Ini kayaknya jadi titik ininya nih Pak Haji ya. Nah, titik akhirnya iya. PD-nya buang dulu aja lah. Nah, saya itu sudah belajar karena waktu itu kan sudah selesai aliyah, ya setingkat mahasiswa walaupun belum kuliah ya. Akhirnya saya banyak ikut-ikut aktivitas kemahasiswaan. Saya pernah ikut training HMI 2 kali di Puncak, training kepemimpinan 1, kepemimpinan 2. Nah, disitulah saya kita digojlok di situ. Bagaimana kita dilatih berdebat, bagaimana kita dilatih teknis berbicara di depan umum, dengan apa namanya itu, mempertahankan LDK mungkin kalau sekarang kayaknya LDK apa aja ya, kayak latihan dasar kepemimpinan. Ya itu ya. Maksudnya ada gitu tuh LDK. Saya 1 dan 2 itu ikut HMI punya itu. Kita dibawa seminggu apa berapa hari itu di Puncak itu, di training kita. Bagaimana mempertahankan pendapat kita, bagaimana berargumen. Di situ mulai timbul asik nih, asik. Ya, asik. Ternyata cuman karena tidak berbakat ya, tapi ya harus dipelajari semua. Kalau bisa dipelajari itu walaupun insya Allah bisa lah. Nah, disitulah saya. Kalau untuk hafalan sih Pak Haji oke ya. Kalau untuk hafalan sebenarnya bisa gitu ya. Kadang orang nggak pede karena dia nggak punya hafalan. Dia gitu. Nggak punya, iya kalau pokoknya yang di bidang-bidang lain saya bisa lah. Kecuali satu itu. PD-nya itu. Kepedean saya itu, dan di situ saya di training di HM itu saya itu mulai bangkit itu, dan saya sangat menyesal. Lu kenapa ya di pesantren saya ada kenapa gini ya. Di situ saya mulai berbicara, berdebat kadang-kadang dengan teman-teman belajar ya. Kemudian karena sedikit-sedikit bisa bahasa Arab, kadang-kadang kita diundang sama tempat kos kita itu di daerah Matraman kalau nggak salah, saya pernah tinggal di sana. Kemudian di Bukit Duri juga ada asramanya dulu di situ. Ada sering tamu-tamu orang Arab, guru yang datang ke kampung-kampung untuk berceramah. Kita tuh yang dampingi. Buat jadi penterjemah. Iya, penterjemah ya sebisanya lah zaman itu ya. Nah, mulai itu sedikit-sedikit terbiasa berdiri di depan umum. Kemudian kadang-kadang kita karena kita diketahui bahwasanya ini santri, alumni pesantren, kita kadang-kadang diundang kalau ada acara Isra Mi'raj, ada maulid ya. Seperti itu. Akhirnya dari situ modal saya biasa berceramah, biasa berbicara di depan umum. Sampai suatu saat ya. Jadi ada kira-kira setelah tamat dari pesantren itu saya 2 tahun belum kuliah. Hanya kursus bahasa Arab aja. Ya, setelah Livia itu. Iya. Akhirnya tahun ketiga ada kesempatan mengikuti tes untuk penerima beasiswa untuk di Timur Tengah. Tunisia tempatnya Pak Haji? Belum. Belum. Waktu itu saya belum tahu Tunisia itu. Yang kita tahu waktu itu Mesir. Iya. Yang terkenal memang itu ya. Mesir, pokoknya. Al-Azhar Mesir. Ya, Al-Azhar dan ini di Madinah ya.
Madinah. Al-Qura. Jamiah Islamiyah, Islamic University Madinah sama Al-Azhar yang pokoknya yang terkenal waktu itu. Ya, senior. Jadi setelah tahun ketiga saya selesai dari pesantren itu, saya ikut tes untuk penerima beasiswa di Al-Azhar. Taunya kan kita Al-Azhar. Tapi di situ judulnya untuk ke Timur Tengah aja. Tapi kita pengen berharap-harap bisa diterima di Al-Azhar. Alhamdulillah. Dari seluruh pesantren itu dipusatkan tesnya di Kementerian Agama di sini di lapangan Banteng. Kalau nggak salah dulu di pondok asrama haji kalau nggak salah tesnya, kalau nggak salah ya. Saya lupa waktu itu di mana. Lulus untuk ke Al-Azhar. Cuman pada waktu itu menterinya itu Pak almarhum Pak Tarmizi Tahir. Kemudian yang ngetes itu adalah ibu kita itu Profesor Dr. Zakia Daraja. Nah, lulus. Cuman waktu itu persyaratannya harus membeli tiket sendiri one way dari Jakarta ke Kairo. Sekitar 3 jutaan lah. Ketika itu ya, itu gede banget. Oh, sangat besar sekali. Kita 1 juta aja. Tahun 94. 94, iya. 98 aja kita baru. Berarti dulu 3 juta itu. Waktu itu kurs masih $1 itu 2.000 rupiah kalau nggak salah. Wah, kenapa mesti bayar? Saya bilang dalam hati saya, gimana ambil duitnya ini? Sedangkan kan waktu itu bapak saya itu sudah meninggal lama. Ini Pak Haji masih di Jakarta ya? Iya, masih di Jakarta. Bapak orang tua saya itu meninggal waktu saya belum SD, malah sudah meninggal itu. Saya ditinggal bapak, tinggal ibu saya yang hanya profesinya sebagai guru ngaji di kampung, harus mendapatkan duit 3 juta. Itu kayaknya mustahil. Saya tanya kemana-mana, memang begitu persyaratannya katanya. Untuk tahun ini nggak kayak yang tahun-tahun lalu itu ditanggung semua. Akhirnya saya berusaha, gagal. Tidak bisa. Untuk tahun pertama ini. Iya, tidak bisa mendapatkan uang sebesar 3 juta untuk membiayai tiket one way Jakarta. Kecewa, tetap kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi. Nah, tahun kedua, tahun berikutnya lagi, tahun 95 kalau nggak salah, ikut tes lagi. Niatnya ke Kairo, lulus lagi. Tetapi pada saat pengumuman itu saya dinyatakan lulus ke Tunisia. Oke. Jadi Tunisia, Universitas Az-Zaitunah Tunisia. Wah, sama syaratnya harus mendapatkan membiayai juga tiket pesawat dari Jakarta ke Tunisia. Jamiah Az-Zaitunah, akhirnya aduh gimana ini kesempatan kedua, kayaknya kesempatan terakhir. Saya mati-matian, alhamdulillah ketemu kakak, alhamdulillah setelah saya bicarakan dengan beliau, gini-gini, itu Tunisia di mana saya ditanya. Tapi memang Tunisia itu negeri yang ada di Afrika Utara yang kalau di peta itu hanya titik. Dan bayangan keluarga waktu itu Afrika itu kan orang-orang hitam semua itu. Iya, besar. Iya, pesantren universitasnya juga di Indonesia waktu itu belum terkenal. Jamiah Az-Zaitunah itu apa? Ditakut-takuti waktu itu ya. Untuk enggak. Iya, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya waktu itu harus bekerja keras agar bagaimana bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa, tidak memberatkan orang tua. Padahal sebelum itu saya juga ikut tes untuk penerimaan mahasiswa di UIN Jakarta. Sini ya. Iya, waktu itu gagal juga karena masalah biaya juga. Setelah dinyatakan lulus, begitu. Jadi Pak Haji ini sebenarnya ada 2 kesempatan ya. UIN sama itu ya. Sama di IAIN, mungkin dulu masih IAIN ya. Masih, IAIN Syarif Hidayatullah, betul. Belum berubah jadi UIN. Nah, setelah itu kakak saya alhamdulillah bersedia membantu, bersedia sanggup membiayai pesawat yang 3 juta itu. Saya dikasih duit 3 juta. Wah, pertama kali saya dapat tuh uang 3 juta itu. Saya masukkan ke tas, diikat di pinggang, kemudian saya naik bajai langsung ke lapangan. Itu cash aja ya? Cash itu belum ada. Belum main ATM. Belum ada. Dikasih itu deg-degan tuh, gemetar tangan saya itu uang 3 juta. Begitu alhamdulillah, sehari sebelum ditutup pendaftaran itu saya datang. Namanya dulu itu Pak Marwan Sarijo. Saya sebagai kepala bidang direktur saya nggak tahu. Pak, alhamdulillah saya dapat ini begini, lulus di Tunis ini.
Bukpungnya begini. Oh iya, baik, tunggu aja deh. Ini duitnya kami terima. Pokoknya tunggu pengumuman selanjutnya. Singkat cerita, alhamdulillah, berangkat. Berlima waktu itu, saya ada satu angkatan itu satu kampus. Tujuannya 5 orang. Ya, 5 orang. Tapi berangkatnya itu sama dengan teman-teman yang lulus ke Al-Azhar Kairo. Jadi waktu itu yang lulus ke Al-Azhar Kairo itu ada 50 orang. Kemudian ditambah dengan 5 yang lulus ke Tunisia, Universitas Az-Zaituna. Itu berangkatnya dilepas sama Prof. Zakia Daraja sama Pak Menteri itu bareng-bareng. Jadi kita semua sudah diurusin. Dari bandara kita diurusin sampai ke pesawat semua diurus. Begitu sampai di Jordan, transit di Jordan, karena kita transitnya 7 jam, kita dapat hotel itu. Oh, untuk ya semua. Yang ke Kairo yang 50 sama yang ke Tunisia 5 orang. Cuman masalahnya yang ke Kairo ini, dia itu tidak sampai 7 jam. Jadi tidak dapat hotel dia. Penginapan lah. Iya, jadi dia 4 jam kalau nggak salah, itu hanya transit di bandara. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke Kairo. Nah, kita diinapkan di hotel di Jordan di Amman. Nah, itulah pertama kali kami tahu daerah negara Arab itu seperti itu, kemudian budaya, bahasanya, walaupun itu kita tidak keluar dari hotel ya. Waktu itu karena takut. Pertama kali naik pesawat. Waktu langsung ke luar negeri. Ke Jakarta, ini ke Jakarta? Iya, Jakarta, Jordan. Enggak, waktu dari Maros ke Jakarta. Oh, kita naik dulu, mana bisa naik pesawat kita. Oh, itu udah naik pesawat itu. Naik kapal laut. Pikiran saya itu enggak naik pesawat itu. Dulu itu yang bisa bicara bandara dulu Maros. Yang bisa naik pesawat itu hanya orang-orang kaya lah. Anak presiden. Anak presiden, anaknya keluarganya Pak JK. Semua kita dulu itu naik kapal sini. Masih ingat namanya itu apa? Berapa lama tuh Pak Haji? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, tapi di pikiran saya itu Pak Haji tuh naik pesawat. Enggak bisa, belum bisa. Pesawat itu masih sesuatu barang yang Oke, itu pertama kali ke Arab. Pertama kali naik pesawat langsung ke luar negeri. Nggak ada kepikiran ini Pak Haji, Pak. Di Afrika itu kan kita tahu perang saudara ini tuh waktu itu nggak pikiran tuh ada itu. Oh, waktu itu tidak ada perang. Waktu itu aman. Yang ada perang itu kan hanya di Palestina. Dan itu waktu itu tidak terlalu, isunya itu belum terlalu ini ya. Nah, pokoknya aman lah. Oh, aman. Jadi nggak terlalu tegang lah. Ya, nggak ada ketegangan. Waktu itu belum terjadi teroris itu belum ada. Karena belum 11 September itu belum. Si adem ayam ya. Iya. Nah, 7 jam tuh Pak Haji di Amman. Oh, 9 jam kalau nggak salah. 9. Jakarta 8 jaman lah ya. Jakarta Amman itu 8 jaman. Oh. Nah, kita di hotel, baru pertama kali juga masuk ke hotel mungkin ya. Itu berlima itu. Belum kita kenal, kita saling mengenal itu setelah di hotel itu. Oh, kamu dari mana? Teman-teman saya yang berlima itu, wah kita satu nasib ini gini. Dan bahasa Arabnya semua pas-pasan. Ya, karena saya waktu itu alhamdulillah ada nilai plusnya karena sudah pernah diajarin sama orang Arab di lembaga lembaga bahasa Arab itu ya, yang di Salemba itu. Alhamdulillah itu saya kepake betul itu modal bahasa saya dibanding yang 4 nih. Dibanding yang 4 yang benar itu benar-benar murni dari pesantren mereka itu. Jadi cuman ini kan, kalau Arab biasanya kan ada yang Arabnya jago banget di kitab, sekali, jago banget. Iya, betul. Mereka paham, cuman cara ngomong itu masih sangat kasar sekali, masih sangat kaku sekali ya. Nah, sorop dia mah. Setelah 1 hari 1 malam di situ kita nggak keluar hotel, dijemput lagi ke bandara, kita berangkat ke Tunis. Amman, Jordan, Tunis itu kalau nggak salah sekitar 4 jam lebih ya. Sampai di Tunis kita dijemput karena mungkin dari Kementerian Agama itu sudah menelpon ke kedutaan perwakilan Indonesia yang ada di Tunis bahwasanya ada 5 orang mahasiswa yang akan diterima kuliah di Universitas Az-Zaituna. Alhamdulillah sampai di, kalau nggak salah airport bandara Tunis itu namanya Kartaj. Turun di situ, keluar kita langsung dijemput sama kedutaan. Waktu itu langsung dibawa, saya ingat saya itu dibawa ke kedutaan waktu musim dingin.
Dingin sekali. Salju Kita Pak, di ya salju atau salju udah salju? belum Udah ada turun salju. Tapi kita di Jakarta memang sudah dikasih tahu ya sama orang-orang Kementerian Agama, terutama Ibu Profesor Zakia Daraja, bahwasanya cuaca di Timur Tengah saat ini, di Afrika itu lagi musim dingin. Waktu itu bulan-bulan 11 ya, bulan 12 apa gimana itu lagi masuk musim dingin. Karena kan puncak musim dingin itu di Januari sebenarnya kalau di Afrika itu. Oh, jadi itu 11-12 Nah, baru cuman pra. sudah dikasih tahu bawa jaket dan lain-lain. Saya pikir dinginnya itu kayak dingin di puncak lah. Cukup dengan Satu ini jas. baju lengan panjang, pakai sarung. Ternyata berbeda. Dinginnya itu menusuk. Ini malam aja atau Semua mau setengah hari, mau panas, ada matahari terik, tetap dingin karena namanya musim dingin. Keluar dari bandara itu kayak disengat kita. Dingin, merasuk, sampai menggigil kita ngomong sama orang yang jemput itu. Langsung kita dibawa. Untung itu baru sampai nih Pak? baru nyampe itu, ambil barang. Iya, masuk ke bis itu udah. Untung bis itu di sana karena musim dingin ada pemanasnya ya. Oh, di AC-nya AC. Iya, AC-nya panas yang keluar. Panas dia. Iya. Sampai kita di kedutaan, kita diinapkan di kedutaan. Saya ingat banget itu. Dikasih makan. Tapi alhamdulillah karena di kedutaan itu masih ada nasi ya. Iya, karena kedutaan. Karena kedutaan. Akhirnya sorenya itu kita diantar ke tukang baju loak itu, baju-baju bekas ya. Baju-baju bekas di sana itu yang harganya sangat miring sekali ya, terjangkau lah untuk kita Dalam untuk rangka beli apa tuh, Pak? untuk beli nih Jaket tebal. beli pakaian tebal, pakaian musim dingin. Katanya saya milih-milih itu pakaian yang kayak orang di Moskow itu yang panjang gitu ya. ya, kayak begitu itu. Waktu itu kalau nggak salah dibantu sama kedutaan, kita dibayarin sama kedutaan dah. Kedutaan, udah pilih pokoknya. Penting berkuat itu tahan, saya pilih yang benar-benar tebal. Habis itu hari keduanya kita dibantu lagi sama kedutaan mendaftar. Agak ribet juga kalau orang asing di sana untuk daftar kuliah itu macam-macam, diperiksa kesehatannya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya waktu itu belum ada digital ya. Iya, foto manual, harus tanda tangan lah, macam-macam, periksa kesehatan, kencing, kotoran kita itu semua diperiksa. Kira-kira seminggu setelah itu sudah selesai urusan, kemudian kita disuruh ngurus untuk asrama. Jadi 2 di sana. Jadi ngurus kuliah dulu, setelah kita diterima urusan kuliah baru ngurus asrama. Nah, setelah dua-duanya dapat, kita dilepas sama kedutaan. Udah selesai, kita belajar lah waktu itu. Itu berapa lama Pak proses dari Pak Haji berangkat sampai Pak Haji benar-benar kuliah bener nih gitu? Itu sekitar 15 hari atau 15 hari, nggak sampai sebulan berarti ya? Ya, kurang lebih 1 bulan lah. Dapat asrama segala macam ya. Setelah dapat asrama, ada lagi urusan itu beasiswa. Ngurusin. Jadi bisa lagi, ya. Administrasi ngajuin beasiswa. Alhamdulillah setelah dapat beasiswa udah tenang itu waktu itu. Dan itu pertama kali masuk kuliah Pak Haji? Temennya Arab semua berarti? Temennya orang Arab. Ini satu orang Indonesia sama yang 5 orang itu? Enggak, beda-beda, pisah-pisah. Kan di tes waktu itu kan. Ada yang pilih Usuluddin, ada yang pilih Hadarah. Saya milih Hadarah Islamiyah. Ada yang milih Syariah. Jadi yang milih Hadarah Islamiyah waktu itu hanya 2 orang, saya sama teman saya namanya Ustaz Fatur Rahman waktu itu. Yang lain milih Usuluddin, ada yang milih Syariah. Nah, cuman keuntungannya waktu itu alhamdulillah saya karena modal bahasa Arab yang dari Jakarta itu ya. Udah oke nih. Terbantu sekali itu. Iya. Benar-benar kalau yang lain teman saya itu agak kayaknya ada yang kursus bahasa Arab dulu deh. Akhirnya di sana iya, jadi nggak diterima langsung kuliah. Mereka disuruh kursus bahasa Arab lagi sama kampus ya. Gratis tapi itu. Tapi memang di sana bahasa Arab pasti Pak Haji ya? Dulu waktu itu di Tunisia itu bahasa pertama itu tetap bahasa Arab, bahasa keduanya bahasa Perancis. Oh, Perancis deh ya? Ya, waktu zaman saya, waktu zamannya Pak Presidennya itu Zainal Abidin bin Ali, itu bahasa Arab tetap bahasa Arab. Tapi sehari-hari orang itu ngomong Perancis di sana. Oh, Perancis. Iya, karena kan memang ininya bahasa jajahan Perancis. Kemudian mereka itu orang-orang Tunis itu sudah terbiasa
generasi-generasi tuanya itu berbahasa Perancis ya. Berarti Pak Haji paling enggak ada nih sedikit-sedikit kata Perancis. Oh bisa, sehari-hari dulu itu kita Dulu. dipaksa. Kalau sekarang Pak Haji ada yang teringat? Masih ada yang lengket-lengket Apa Pak kayak Haji? Selamat siang, selamat pagi. bonjour, bonsoir, kemudian bon appétit, comment tu t'appelles, siapa namamu, qu'est-ce que tu fais ici. Jadi kalau buat jajan-jajan itu Pak Haji Pakai angkanya itu angka Perancis. 1, 2, 4 itu pakai bahasa apa sih Perancis. kalau belanja ke ini? Oh, Iya, kombiansa berapa harganya seperti itu. dan di kampus juga nggak harus bahasa Arab berarti ada. Orang-orang Arab, teman-teman kita itu mereka sesama orang Tunis ya, orang Tunis itu, orang Tunis, Aljazair, Maroko itu mereka biasa campur-campur Arab Prancis itu. Iya, Ya. karena memang ininya ya. Kan jajahan mereka itu orang-orang Tunis, Aljazair kalau tidak bisa bahasa Prancis dia nggak bisa kerja. Oh, Karena bahasa administrasi di kantor itu pasti bahasa Prancis. Entahlah sekarang ya. Setelah zaman itu kayaknya sekarang Arab itu semakin itu ya, mereka tetap pengen diakui sebagai seorang Arab kan. iya. Nah, akhirnya Pak Haji berapa lama Pak Haji di sana Pak Haji? Nah, waktu itu saya itu sekitar sebenarnya sih 6 tahun, 7 tahun itu sudah harus selesai S2. Harusnya. Iya, jadi Oh, jadi Pak Haji langsung S2 di sana. iya, jadi S1 itu kan 4 tahun. Alhamdulillah selama 4 tahun itu ujian saya tidak lulus itu hanya sekali aja ngulang. Oke. Tahun keberapa saya lupa. Tetapi di sana kan kalau ujian itu 2 kali. Kalau kita lulus di bulan Mei, langsung itu. Langsung ini dia. Iya, tapi kalau di bulan Mei ini kita tidak lulus, masih ada kesempatan di bulan Juni. Perbaikan kali ibaratnya Perbaikan Pak Haji, ya. yang bahasa kita tuh. Kalau bulan Juni juga nggak lulus, berarti kita ngulang tahun. Nah, saya selama 4 tahun itu hanya sekali itu tidak lulus di bulan Mei. Rata-rata saya lulusnya di bulan Mei. Jadi kalau nggak lulus dua-duanya berarti ibaratnya nggak naik. Ngulang, ya nggak naik maksudnya ya. itu. Tinggal kelas lah ya. Iya, tinggal kelas waktu itu. Saya sekali doang itu ngulang itu, nggak lulus itu tahun ketiga kalau nggak salah. Di S1-nya tuh Pak Haji. Iya, alhamdulillah selesai 4 tahun. Nah, S1 ya. Di sana namanya Marhala Ustadziyah. Itu diperbolehkan pulang kampung Pak Haji ya? Sebenarnya tiap tahun bisa boleh pulang, cuma kan kita tidak ada biaya untuk pulang. Akhirnya 4 tahun tuh Pak Haji. Enggak pulang sama sekali. Lebaran Pak Haji ya. Enggak, lebaran juga di sana. Dulu itu apa yang 7 tahun Pak Haji kan sampai 7. iya, jadi 4 tahun selesai. Sudah dapat ijazahnya, LC-nya itu. Saya ditawarkan sama kampus, silahkan kalau mau lanjut S2 lagi langsung daftar sekarang. Di kampus yang sama. Di kampus yang sama, pindah tapi dari Hadara pindah ke Usuluddin. Oh. Waktu itu saya sempat telepon-telepon teman-teman. Nah, waktu itu kalau nggak salah internet sudah mulai ada kalau nggak salah, masih messenger, masih chat. Apa sih namanya itu ya? Sudah ada itu. Saya tanya, waduh, S2 di Indonesia itu mahal, biaya begini-begini. Udah di sana aja kamu ambil. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa saya pengen pulang? Karena waktu itu kan selama 4 tahun belum pernah pulang ke Indonesia. Kangen juga kan? Kangen bawa rumput Pak Haji. Di sana ada rumput nggak sih Pak Haji? Rumput kalau sepak bolanya itu yang pakai rumput itu hanya yang stadion nasionalnya. Kalau lapangan-lapangan biasa itu kerikil, pasir. Oh, pasir. Jadi jarang cium-cium bau-bau rumput aja gitu. Di sana itu tandus, tapi kalau di sebelah, kalau selatan tandus ya Sahara, kalau yang sebelah mana itu yang berbatasan dengan Aljazair hijau. Hijau dia. Hijau dia. Lebih banyak hijaunya kalau Tunis daripada yang Saharanya. Makanya di istilahnya Tunis itu Tunisil Khadra, Tunis yang hijau. Memang hijau sih. Tapi yang tidak seperti hijaunya seperti kita di sini ya. Di sana ya lapangan bola ya tetap aja pasir seperti itu. Nah, 4 tahun lanjut ke S2. Iya. Saya karena ditakut-takutin di Indonesia seperti itu, akhirnya saya daftar S2 di sana. Alhamdulillah, tahun pertama lulus. Tahun kedua lulus lagi. Nah, tahun ketiga itu sudah tidak kuliah lagi, tinggal menulis aja. Oh, tesis ibaratnya. Iya, tesis ya. Karya lah gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah tesis saya itu berjudul At-Ta'ayush Baina Mukhtalafil Adyan fi Indonesia. Hidup bersama dengan berbagai macam agama di Indonesia. Jadi toleransi beragama di Indonesia lah singkatnya. Alhamdulillah karena menulis tentang Indonesia, mau tidak mau saya harus banyak referensi di Indonesia. Karena kan menulis tentang kehidupan beragama di Indonesia. Berarti pulang tuh? Pulang. Saya alhamdulillah. Jadi selama di S2 itu 4 tahun tambah 2 tahun, ya masuk tahun ketiga lah ya.
Itu sekitar 6 tahun, masuk tahun ke-7 lah, saya baru pulang. Baru ngerasain lagi tuh rumput. Iya, jadi saya langsung ke Makassar dulu, ketemu ibu dan lain-lain sebagainya di sana. Dan ke teman-teman. Nah, ini tujuan utama saya pulang kan bukan untuk keluarga ini, untuk menyelesaikan, ngambil sebanyak mungkin referensi saya. Saya ke Bandung, ke Jogja, ke UIN Bandung, ke UIN Jogja, ke UII, nyari-nyari referensi tentang ini. Dapatlah alhamdulillah buku-buku yang berbicara tentang toleransi itu saya beli. Alhamdulillah. Berapa lama Pak Haji? Sekitar 3 bulanan saya di Indonesia. Iya, nyari referensi itu. Sekiranya saya lihat referensi yang untuk tesis saya untuk yang berbahasa Indonesia saya rasa cukup, saya pulang ke sana. Bingung bagaimana menerjemahkan referensi yang berbahasa Indonesia ke bahasa Arab. Itu bukan sesuatu yang gampang ya. Karena tesisnya Pak Haji bahasa Arab. Bahasa Arab semua ya. Iya, tulisan Arab. Aduh, saya juga mulai bingung di situ. Aduh, gimana caranya ini ya? Saya coba sendiri. Oh, dicoret semua sama pembimbing saya itu, Ustaz Salim Bu Yahya. Saya ingat banget itu, Dr. Salim Bu Yahya, pembimbing tesis saya. Bahaya saya nggak paham nih bahasa kamu, padahal itu saya udah. Maksudnya ini tulisannya Pak Haji ya? Iya, jadi menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab sesuai dengan dauk Arabi, sesuai dengan rosok orang Arab itu bukan sesuatu yang gampang itu. Kita punya selera bahasa orang Arab itu. Pertama dicoret, saya stres waktu itu. Kemudian dibalikin lagi, semua dibalikin, perbaiki. Ini bukan, ini bahasa Arab Indonesia kata dia. Ini bukan bahasa Arab. Bahasa Arab. Waktu itu sudah ada komputer ya. Waktu itu kita tulis sederhana itu programnya apa dulu yang masih pakai disket waktu itu. Disket kotak tipis. Kemudian di tengah kestresan saya itu, tiba-tiba saya ditawarkan untuk sebagai penterjemah. Waktu itu Indonesia ingin buka kedutaan di Tripoli di Libya. Menarik ini. Alhamdulillah saya daftar, dinyatakan lulus. Silakan kamu diterima sebagai penterjemah. Saya berangkatlah ke Tripoli itu. Kira-kira dapat 1 tahun kayaknya saya itu. Sampai kedutaan itu buka. Yang sudah dapat rumah, sudah dapat wisma, saya ditawarkan. Itu sekalian nulis tesis atau? Iya, itu tesisnya itu hanya 20%, waktunya itu banyak kan larinya ke kerja. Penterjemah itu. Iya, penterjemah itu. Aduh, akhirnya larut saya karena kan ditawarin kerja di kedutaan, gajinya $, waktu itu tinggi. Udah asik lagi nih. 1.000. Akhirnya kampus di Tunisia itu kan, Libya ke Tunis itu hanya sekitar 7 jaman kalau lewat darat. Telepon, gimana ini Pak? Kalau kamu nggak selesaikan tesis kamu ini, DO kamu. Akhirnya saya balik ke Tunis, izin di Libya, saya mau selesaikan. Cuma kan pekerjaan berat itu. Saya sebenarnya sudah rampung itu, cuman tinggal menerjemahkannya aja ke dalam bahasa Arab. Alhamdulillah ketemu teman saya orang Palestina. Aduh, saya lupa namanya, orang itu agak panjang namanya itu, ya Allah. Asli Palestina ya? Orang asli Palestina, satu asrama saya. Dan bisa Arabnya, rasa Arab lagi. Saya bilang, antum harus bantu saya. Saya bercakap beliau dengan bahasa Arab tentunya. Ini saya ada problem-problem. Dia memang orang itu dari sejak kita datang itu suka sekali bantu orang-orang Indonesia. Mahasiswa juga atau? Mahasiswa juga. Dia cuman asal Palestina. Program S3 kalau nggak salah, cuman dia asalnya dari Palestina. Memang kalau kita minta bantuan sama itu nggak apapun dibantu sama dia. Dia sangat menyayangkan saya ya. Kamu kenapa kamu pilih kerja? Ini kan tesis kamu tinggal begini-gini. Iya, saya bilang problem saya sudah kerjakan. Saya sudah ini kan ke translate ke bahasa Arab semua, cuman pembimbing saya itu tidak mau menerima ini loh. Sini ini. Dia baca kan, oh ya iyalah ini bahasa Arab apa ini? Oh ya udah, saya bantu. Alhamdulillah. Dia itu ada kali mungkin ada sebulan digarap itu. Dia perbaiki bahasa saya itu jadi bahasa beliau tuh ditranslate iya, dibongkar ulang sama dia. Wah, begitu selesai, saya mengaju ke pembimbing saya, Dr. Salim Bu Yahya. Ustaz ini. Heran-heran dia kan, belum waktu itu kayaknya ada sekitar hampir seminggu dia baca. Begitu keluar,
yang diperbaiki sama tinta merah itu sedikit banget. Ya salah-salah huruf, salah-salah tarkib sedih biasa lah itu ya. Diperbaiki lagi, saya masukkan lagi. Ya, oke. Setelah itu ditentukan jadwal munakasyah, jadwal kapan di sidang ya. Sidang S2 waktu itu. Alhamdulillah dapat waktunya, dapat ini ya, saya beranikan diri, udah dapat ini kamu sidang tanggal yang ini. Udah masuk sidang, saya undang itu si yang orang Palestina itu ya. Di sidang situ alhamdulillah saya dinyatakan lulus jayyid jiddan kalau nggak salah waktu itu. Jayyid jiddan, alhamdulillah dapat syahadat. Tetapi tesis yang itu harus mesti diperbaiki lagi. Saya nggak lihat tesis saya lagi, yang penting udah keluar. Hasilnya itu jadi wah saya syukur banget ya Allah sama orang Palestina itu ya, hutang budi sama beliau itu. Masya Allah. Karena gara-gara beliau saya lulus. Alhamdulillah syukuran ya, biasanya di sana itu kalau habis sidang begitu kita syukuran beli Coca-Cola sama traktir teman-teman di kampus gitu. Udah selesai itu saya balik lagi udah dapat jasa S2 kan. Saya balik lagi ke Libya, ke Tripoli, kerja seperti biasa. Berapa lama lagi tuh? Kira-kira dapat sekitar hampir setengah tahun. Setengah tahun. Jadi setahun itu lepas tesis, tesis, terus setengah tahun lagi. Setengah tahun lagi di sana ibu saya telepon. Itu kontrak atau emang ini Pak Haji? Udah diangkat jadi karyawan saya. Iya. Di kedutaan itu sebagai penterjemah melayani duta besar dan lain-lain sebagainya. Dapat kabar. Ibu saya telepon. Waktu itu masih pakai telepon koin ya. Kata ibu saya pulang. Saya bilang saya udah begini di sini di Libya saya udah kerja. Enggak, kamu harus pulang. Di Maros nih Pak Haji ya? Iya, beliau udah. Pokoknya ibu saya itu kata-katanya yang saya nggak lupa. Kamu jangan sampai menyesal kalau ibu kamu udah nggak ada. Allah. Wah, itu perang tuh saya. Dengan menyesal tadi nggak belajar. Luluh saya langsung lemes dengar kata-kata ibu saya. Kata ibu saya itu saya udah tua. Kamu nanti jangan sampai menyesal seumur hidup. Tapi kalau kabar Pak Haji udah lulus S2 tuh udah saya kasih tahu, udah kasih tahu. Aduh, sejak telepon itu berminggu-minggu saya kayak orang linglung. Antara pulang sama tinggal. Mana teman-teman waktu itu? Teman-teman waktu itu saya ditakut-takutin. Cari kerja di Indonesia itu susah. Waktu itu setelah reformasi ya, tahun 2002, 2003 lah. Sudah ada reformasi 98 kan, susah orang kerja Bu. Aduh, itu saudara saya begini susah nyari pekerjaan ini. Kamu enak di sini udah masih bujangan, gajinya udah dolar begini itu hampir $1.000. Ngapain kamu? Itu seminggu tuh Pak Haji tuh seminggu sebulan saya salat dari awal ditelepon. Setelah dapat telepon itu saya salat istikharah, bolak-balik minta petunjuk begini-begini setelah hampir sebulan lah ya. Cuman galau aja ibaratnya galau aja. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke Indonesia. Namun sebelum kembali ke Indonesia itu saya berangkat haji nggak salah itu ya. Pulang ke Tunis. Alhamdulillah karena di Tunis karena mahasiswanya sedikit, itu kita bisa diberangkatkan kerja sebagai tenaga musim haji ya. Tahun 2004. Saya pamitan. Jadi sambil itu, setelah pulang ke Saudi langsung ke Indonesia saya setelah musim haji waktu itu. Iya. Alhamdulillah, pamitan semua dan lain-lain sebagainya. Saya haji tahun 2004, selesai musim haji saya langsung pulang ke Indonesia. Ya. Dan setelah itu saya balik ke pesantren saya. Berarti Pak Haji ada 9 tahun ya di sana ya? Iya, hampir 8 tahunan lah. Kan nggak semua di Tunisia kan, ada di Libya juga. Ya, maksudnya di luar selain di Indonesia juga. Kemudian dapat di Makassar itu berapa lama waktu itu? Kayaknya di Makassar kurang ini ya, karena biasa tinggal di kota kali apa bagaimana ya? Kotanya luar negeri. Iya. Saya nggak sampai setahun lah. Saya balik lagi ke Jakarta. Kebetulan memang ditelepon sama teman. Pak Fauzi Amnur namanya itu, telepon saya minta saya itu mengajar di pesantren dia di Al-Hikmah di Bogor. Akhirnya saya ke Jakarta, kemudian langsung tinggalnya di Condet. Saya kos waktu itu bujangan itu di Condet, tapi ngajarnya itu di ini. Ngajarnya di sana di Bogor, di Rancamaya, di belakang Rancamaya itu warung nangka namanya. Jadi tiap saya ngajar itu dari Condet itu ke Kampung Rambutan. Waktu itu saya belum punya motor waktu itu. Naik Kampung Rambutan, naik yang ke arah Sukabumi, turun di warung nangka, masuk. Kadang-kadang saya seminggu sekali pulang ke Condet. Kosnya tetap di Condet.
Nah, kira-kira dapat sekitar 2 tahun ya. Ngajar di Al-Hikmah. Iya, 2 apa 3 tahun lah gitu yang ngajar bolak-balik itu. Ngajar di Al-Hikmah. Ah, apa namanya itu banyaklah kegiatan saya waktu itu. Nah, mulai itulah ceramah ngajar-ngajar itu kan sudah tadi kan tidak pede ya. Mulai terima ceramah-ceramah khutbah Jumat dan lain-lain Nah, sebagainya. pertama kali Pak Haji khutbah Jumat di mana Pak Haji? Ingat nggak Pak Haji? Kapan Pak Haji? Dan kayaknya nih Waktu itu di kampung. Di kampung saya bukan di Maros, di kampung di kabupaten lain lah pokoknya. Jadi setelah pulang dari luar tuh ya pede dapat kesempatan buat jadi khotib karena dari luar pasti kan ininya juga udah beda. Karena waktu di Tunisia juga kan sering itu di antara kita sama mahasiswa kan kita adakan sholat Jumat ya, kita latihan itu sebagai penceramah dan lain sebagainya. Kemudian mau tak mau ini kata teman saya, gimana sih ini alumni di Timur Tengah nggak mau. Saya waktu itu nolak, belum inilah, tetap menolak. Setelah ngajar di Al-Hikmah itu banyak hikmahnya, pokoknya di Al-Hikmah itu banyak hikmah. Ketemu sama teman-teman yang hafiz Al-Quran, diundang ke pesantrennya, iya ceramah dan lain sebagainya. Kemudian ada masjid dekat-dekat pesantren itu, kita khutbah Jumat di situ. Nah, setelah itulah sementara mengajar di Al-Hikmah itu, salah satu istri dari pimpinan di Istiqlal ini, Pak almarhum Pak Haji Subandi, itu istrinya kan pernah ketemu saya waktu musim haji di Arab Saudi, karena kan beliau orang Kemenak ya, bagian haji. Pak Abu, ini di Istiqlal butuh penterjemah waktu itu, kalau nggak salah profil Istiqlal. Itu ya di zaman almarhum Pak Mubarak itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, yang bahasa Inggris sudah ada yang menangani, tinggal bahasa Arab yang belum. Bahasa Inggris kan banyak. Pak Abu tolong ini Bapak minta ini. Nah, saya mulailah garap itu terjemahan profil itu. Saya waktu itu dikasih ruangan di sekretariat. Saya ngerjain sampai selesai. Di humas ya Pak Haji ya? Belum, saya dulu di sekretariat. Memang belum ada humas kali dulu ya Pak? Sudah ada Pak Faiz sama Pak 2 orang, Pak Faiz dan Pak Jaya, almarhum Pak Jayadi. Pak Jayadi ya almarhum. Nah, setelah selesai profil itu dalam bahasa Arab, saya naskah yang saya bikin itu diserahkan ke Profesor Dr. Nabila Lubis ya, ibunya Profesor Amani yang mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, karena kenal dekat dengan Pak almarhum Pak Mubarak ya. Nih, terjemahan gimana nih? Ada yang sedikit yang dibenarkan sama, karena orang Arab itu orang Mesir kan. Oleh sebab itu naik ke percetakan, jadilah itu profil pertama itu dalam. Jadi Pak Haji masuk Istiqlal itu 2008 akhir 2008. Nah itu profil Masjid Istiqlal itu setelah selesai itu juga nggak sengaja Pak Bandi itu, aduh Pak Abu nggak usah ngajar di Al-Hikmah lagi. Pokoknya kita butuh. Masih ngajar waktu itu. Kita butuh di Istiqlal tenaga Pak Abu begini. Belum tahu saya mau ditempatkan di mana. Pokoknya udah Pak Abu nggak usah balik lagi ke Bogor ya. Diputuskan aja tuh, bahwa saya kan nggak enak sama yang ngajak saya ke itu. Saya telepon saya bilang ibu aja Pak. Ibu Bandi itu suruh ngomong ke sana, karena kan temannya juga kan yang punya pesantren Al-Hikmah itu kan pensiunan Kemenak juga. Telepon mereka nggak keberatan. Akhirnya saya disuruh bikin lamaran di Istiqlal. Saya mulailah dites juga waktu itu. Yang tes itu ada 6 orang, Pak Mubarak, Pak Pandi, Pak wakilnya siapa namanya almarhum Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, kemudian ada Pak Syam, ada Pak Imam, ada Pak Aziz, almarhum semua ini. Kalau nggak salah sudah almarhum semua ya. Pak Syam belum. Pak Syam masih ada beliau ya. Dites, saya ditanyain kuliah saya, latar belakang saya dan lain-lain sebagainya, disuruh baca Yasin, hafal Yasin, disuruh jadi MC macam-macam. Dulu agak ini juga itu tesnya itu, kirain setelah itu tes saya dipanggil, udah resmi diterima. Teman syaratnya waktu itu saya diterima itu harus memutus tidak boleh ada kegiatan selain di Istiqlal. Di Al-Hikmah akhirnya lepas. Akhirnya saya lepas. Kemudian saya juga ngajar di Ibnu Khaldun ya, kampus Ibnu Khaldun di Jalan Pemuda juga itu. Kemudian ngajar-ngajar itu pokoknya nggak boleh, hanya fokus di Masjid Istiqlal. Mulailah saat itu, waktu itu barengan dengan saya itu ada Jajang, sekarang di sekretariat. Kemudian ada Pak Lukman. Pak Lukman sudah pensiun ya, sudah nggak ada. Jadi bertiga. Kemudian ada Bang Henry.
bagian teknik. Itu Ya, bareng itu. Pak Henry, Iya, apa, SK-nya bareng. bukan guru, apa trainer ya mungkin ya, trainer gym Pak Haji. Oh iya, sekarang ya yang sering. Jadi ada informasi yang kayaknya nih dari tadi kan kita kayaknya terkesima dengan cerita beliau tentang pendidikan beliau dari pesantren. panjang tadi itu dari pesantren, dan beliau ini menyebut nama Pak Henry. Jadi beliau ini sekarang lagi training mungkin ya Pak Haji ya namanya. Ya, pokoknya saya 2 kali dalam seminggu, hari Rabu, hari Jumat itu olahraga gym, kita pula gym ya di Istiqlal, memanfaatkan sarana itu, dan kebetulan kan Bang Henry ini kan memang dulu instruktur gym dia kalau nggak salah dia punya. Iya, benar. Nah, saya dilatih sama beliau cara menggunakannya, kemudian kegunaan alat itu, dan alhamdulillah tidak bosan jadinya. Kalau nggak salah dulu sudah modalnya itu lebih bagus dulu daripada sekarang kan. Sekarang sudah. Mungkin jadi kalau pemirsa yang pernah tahu lihat Adik Rai, Pak Henry kayaknya dia sempat menjuarai beberapa turnamen ya, binaraga di DKI. Ya, nanti mungkin kita akan menghadirkan Pak Henry mungkin nanti di lain betul sekali. Gitu. Iya. Gitu. Oke Pak Haji, kita mungkin kayaknya berlanjut ke tentang keistiqlalan nih Pak Haji. Biar lebih karena emang kita kan di Istiqlal ini kan pojok Istiqlal. Iya. Gitu. Jadi kalau pertama kali mendengar Masjid Istiqlal atau Masjid Istiqlal apa? Kapan sih Pak Haji mendengar Masjid Istiqlal, dan ada keinginan buat saya nih kayaknya mau nih ke Masjid Istiqlal, mau lihat-lihat. Kapan Pak Haji? Jadi saya itu dengan Istiqlal tidak pernah berpikir terlintas dalam pikiran saya bisa bekerja di masjid ini. Karena waktu sebelum berangkat kuliah ke Tunisia, itu masih kursus bahasa Arab di Jakarta itu. Belum dengar Pak Haji? Tidak pernah saya ke sini. Diantarkan kan waktu itu kita baru pertama kali datang ke Jakarta itu kita diantar ke Istiqlal, ke Monas. Udah pernah berarti ya? Udah pernah ke ini. Cuman saya lupa tahun berapa itu. Dan saya ingat pada Istiqlal heboh waktu ada festival Istiqlal yang pertama zaman Pak Harto. Nggak tahu tahun berapa itu. Iya. Saya sempat datang itu. Saya sempat datang lihat-lihat kaligrafi ya. Dulu ada yang Firaun, foto Firaun. Firaun saya sudah lupa waktu itu. Tapi yang terkesan sama saya itu kaligrafinya. Oke. Jadi waktu itu orang-orang yang jago kaligrafi dari seluruh pesantren di Indonesia ini datang ke Istiqlal menulis ya mushaf Al-Quran itu pakai khat ini ya. Itu langsung di atas kertas. Itu karena ngikut rombongan Pak Haji, bukan karena ada keinginan mau ke Istiqlal. Enggak, itu waktu itu kan terkenal kan, festival Istiqlal itu ramai sekali di Masjid Istiqlal. Oh, jadi ada keinginan. Cuma karena kita ini backgroundnya pesantren yang ada musik-musik, fokus kita itu pengen ngelihat orang menulis itu. Saya suka sekali orang yang punya tulisan bagus itu, khat bagus itu. Saya dari dulu itu pengen khat saya bagus itu saya pengen banget. Nah itu yang saya fokus mau ngelihat itu, dan alhamdulillah bisa sekarang bisa Pak Haji lihat itu. Dan mushaf yang dia buat itu kan tulis tangan sendiri, dan itu dikoleksi sama Masjid Istiqlal. Kalau nggak salah hasilnya itu ada di Museum Istiqlal. Ada di Taman Mini ya Pak? Iya betul. Itu dia pintu masuk gerbang pertama, dia sebelah kanan. Kalau nggak salah dia ada di Museum Istiqlal. Nah jadi tidak ada sama sekali kebayang, karena sempat juga kalau ngantri tiket dulu tuh, beli tiket kapal laut ini kan di Jalan Juanda, stasiun Juanda itu. Ada sampingnya itu ada kantor yang sekarang Andi Latundrung itu. Itu dulu kantor Pelni, tempat jual tiket kapal laut ke Makassar. Nah, kadang-kadang kalau kita ngantri lihat ke sini, mampir ke sini. Ya dulu tuh ngantri tiket kapal laut itu berminggu-minggu, Mas. Berminggu Pak Kak Ari ya. Iya. Kak Ari belum pernah merasakan itu. Tersebut juga. Masya Allah, itu kita mau ke Makassar itu seminggu sebelumnya itu calonnya banyak sekali. Akhirnya kita ngantri sendiri, bawa KTP sendiri. Jadi mau nggak mau ke Istiqlal. Istiqlal istirahat. Karena kan sebelum loket dibuka itu kan kita harus ngantri. Sudah ngambil nomor lagi. Iya, itu sempat satpamnya itu ngusir-ngusir kita itu, nggak boleh di sini nginap begini kita main-main ini ya. Dulu Haji ya. Iya, duduk di tangga Assalam, saya ingat banget itu. Nah, jadi karena memang pesantren, jadi kayak keinginan untuk mau dengar kata Istiqlal tuh nggak
nggak pernah terlintas Pak Haji? Nggak pernah terlintas. Yang jelas kita kagum masjid ini, zaman masjid termegah ya, kita taunya adanya di Jakarta Masjid Istiqlal dan lain-lain sebagainya. Belum tahu, pokoknya Istiqlal ya taunya masjid negara lah. Pas festival itu aja ya Pak Ya pas Haji? festival itu kita ke sini. Oh, oke. Nah, apa namanya, Masjid Istiqlal ini, Apa Pak Haji, kalau misalnya ini Pak Haji, Pak Haji menggambarkan kalimat Masjid Istiqlal tuh apa sih Pak Haji? ya, Dalam kata-kata gitu. ya, jadi yang satu ini masjid dibangun kan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi apa namanya, kesan dan pesan saya tentang Masjid Istiqlal ini ada unsur-unsur nasionalisnya ya, sebagai bangsa Indonesia karena simbol kemerdekaan, tetapi juga penuh dengan nuansa-nuansa rohani, nuansa keagamaan ya. Kajian-kajian dan dilakukan di masjid, bagaimana Istiqlal ini berfungsi bisa menampung tablik akbar yang banyak dari Majelis Rasulullah, dari Agim dulu Paris pertama-pertama kan itu sampai lantai 5 itu. Nah itu yang tetapi hanya sebatas belum tahu kita setelah masuk di Masjid Istiqlal, rupanya Masjid Istiqlal ini dikelola oleh sebuah badan namanya dulu waktu zaman saya masuk itu namanya Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, disingkat dengan BPPMI. Nah, kepemimpinan BPMI itu dipegang sama ketua ya, seorang ketua BPMI. Di samping ada ketua BPMI, juga ada imam besar. Nah, pas zaman saya masuk itu, ketua BPPMI itu almarhum Bapak Dr. Andes Haji Mubarok, MSI, mantan Dirjen Haji, mantan Sekjen Kementerian Agama, mantan Kanwil Kementerian Agama DKI dan Jawa Barat. Kemudian imam besarnya waktu itu guru kita, orang tua kita, almarhumlah Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Dua-dua tokoh ini, almarhum Pak Haji Mubarok dan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, itu saya anggap sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari dua tokoh ini. Luar biasa. Ya mungkin nanti di sesi episode di lain waktu ya kita akan bicara tentang kesan Pak Haji ini terhadap sosok dua ini ya. Dua beliau ini yang banyak sekali pelajaran sangat berharga ya. Karena tadi udah panjang sekali nih tentang pendidikan beliau, dan sedikit Pak Haji. Kan banyak nih Pak Haji jamaah Istiqlal nih yang mau ke Istiqlal, dan pasti mereka nih yang mereka inginkan di sekarang foto Pak Haji. Pak Haji punya ini nggak sih Pak Haji, referensi ke pemirsa Masjid Istiqlal TV, di mana sih Pak Haji tempat foto yang paling bagus Masjid Istiqlal gitu buat background apa gitu Pak Haji? Mungkin Pak Haji punya. Baik. Ini Pak Haji. Kalau dari dulu sebelum direnovasi, tempat favorit berfoto itu adalah di sebelah selatan di bawah menara dengan background kubah besar dan kubah yang kecil. Dan kadang-kadang kalau bisa diambil juga kelihatan puncak menara gereja katedral. Itu memang jadi favorit. Biasanya tahun-tahun 2000-an ya, awal 2000-an, salah satu TV swasta atau mungkin TVRI juga pernah memuat gambar itu pada saat adzan maghrib. Nah, ini favorit sekali. Tamu-tamu negara juga selalu diagendakan untuk berfoto di situ. Sampai Pak Presiden Obama ya, dalam kunjungannya yang sangat spektakuler waktu itu bersama istrinya memakai kerudung, didampingi oleh imam besar Pak almarhum, ngambil gambarnya di situ. Itu tempat yang favorit. Tapi sekarang banyak sekali tempat favorit yang ingin foto di Masjid Istiqlal, bisa berfoto. Sekarang masjid setelah direnovasi ini kan, Masjid Istiqlal memiliki kiswah Ka'bah yang merupakan hadiah langsung dari Raja Salman. Kiswah Ka'bah yang ada di Masjid Istiqlal saat ini yang dipajang di mihrab itu adalah kiswah tahun 2019. Itu letaknya berada tepat Pak, tepatnya di depan pengimaman. Itu dipajang waktu baru dipajang itu kan masih harum ya. Saya sempat mencium langsung itu kiswah itu pas di pintu Ka'bah. Jadi kalau kiswah sobekan pintu Ka'bah. Kalau Ka'bah itu kan segi 4, nah yang dikasih ke kita itu adalah yang pas kain yang menutupi pintu Ka'bah.
Itulah yang dipajang di atas, terdiri dari benang emas ya tentunya, dan itu untuk tempat berfoto kayaknya bagi saudara-saudara kita yang belum pernah umroh, belum pernah haji, belum pernah melihat Ka'bah, itu asli ya, bukan imitasi, itu benar-benar kiswah Ka'bah, dan Betul-betul asli kain kiswah yang Betul menempel di Ka'bah Pak Ji, ya? betul sekali, setahun, karena kan kiswah itu kan tugasnya hanya setahun sekali diganti. Diganti ya. Dan biasanya kalau diganti itu kan masuk ke museum Masjidil Haram ya. Nah, yang 2019 ini kiswah itu dimasuk ke museum di Ka'bah, kemudian oleh Raja Salman diperintahkan agar kain yang pas di pintu Ka'bah itu dihadiahkan ke Indonesia, ke rakyat Indonesia, dan oleh pengambil kebijakan itu disimpan di Masjid Istiqlal untuk dinikmati oleh siapapun bangsa Indonesia yang berkunjung ke sini. Jadi setelah kiswah tersebut nempel di Ka'bah, sekarang dia nempel di temboknya Masjid Istiqlal. Mihrab ya. Jadi mudah-mudahan ada keberkahan. Amin. Dan orang-orang yang ada di Istiqlal. Amin. Itu. Jadi sebenarnya masih panjang banget nih ya obrolan. Banyak sekali yang mau saya ceritakan. Iya, panjang banget, cuman karena kita nanti mungkin bicara tentang penyelenggaraan peribadatan, tentang pekerjaan beliau, tugas beliau yang di peribadatannya, tentang mu'alaf lah, tentang itu ya, banyak hal. Netizen yang bertanya, apa ini gitu kan. Mungkin kejadian-kejadian aneh selama di Istiqlal juga banyak. Kalau ini kita pendidikan beliau. Dan satu lagi nih Pak Haji, kan Pak Haji terakhir nih dengar kabar masih kuliah Pak Haji di PT IKI Pak Haji ya. Betul sekali. Di PT IKI. Nah, pertanyaan saya ini Pak Haji, kok di usia masih muda ya, beliau ini masih usia sekarang nih masih mau belajar Pak Haji, formal ya, masih mau belajar buat kaum rebahan, kaum malas nih yang kayaknya pasti sekolah mulu ini apa. Nah, itu gimana Pak Haji? Jadi ceritanya begini. Jadi kan saya selesai S2 itu sudah lama sekali ya, berpuluh-puluh tahun ya. 2004 bayangkan. Iya. 2004, 2005, sekarang 2023 itu berapa tahun itu? Iya. Nah, ceritanya itu adalah atas nasihat dari imam besar. Sebenarnya saya juga sudah malas untuk kuliah, untuk belajar, untuk mikir itu sudah. Jadi kamu rebahan kayaknya ada ini. Iya, udah usia 50 tahun ya, udah kepala 5 saya ini. Kemudian oleh imam besar, tidak ada kata terlambat, kamu harus selesaikan S3 seperti teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah beliau anjurkan agar saya mengambil program doktor sekarang udah jadi universitas Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, yang kebetulan rektornya adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah berkat bantuan beliau, saya mengikuti arahan-arahan beliau mulai dari tes sampai sekarang diterima di program doktor jurusan tafsir hadis. Jadi di PT IKI sekarang ini untuk program S3 itu ada 2, ada pendidikan dan tafsir, ilmu tafsir. Oke, jadi saya ambil ilmu tafsirnya. Jadi memang kalau buat kaum-kaum yang mungkin malas belajar atau emang butuh ada sosok ini Pak Haji yang mendorong ya Pak Haji. Iya. Itu harus ada yang mendorong ya. Alhamdulillah saya juga tadinya malas-malesan, setelah ikut perkuliahan itu kita kembali lagi ke masa-masa muda dulu ya. Kita disuruh bikin makalah, disuruh bikin paper, kemudian disuruh presentasi. Memang butuh tenaga dan pikiran dan waktu juga ya. Karena perkuliahannya itu meskipun hanya sehari dalam seminggu itu full dari pagi sampai malam. Tapi saya menikmati itu, dan satu tadi, kita haus dengan ilmu pengetahuan. Banyak sekali, meskipun kita sudah S2, S1, S2 dan lain-lain sebagainya, ilmu itu kurang saja. Ya, masih banyak jutaan hal-hal yang kita tidak ketahui. Itu dia tuh ya. Jadi pemirsa, jadi jangan ada kata terlambat ya. Kalau dari kalimat tadi jangan ada kata terlambat. Dan yang pasti buat pemirsa Masjid Istiqlal TV kan sering melihat beliau pernah khotib Jumat di Masjid Istiqlal juga, mengisi di Hawamis. Terus Hawamis itu kita habis asar, terus dialog zuhur, renungan fajar. Nah, jadi mungkin bagi pemirsa Masjid Istiqlal TV yang mau ibaratnya mau ngundang beliau, monggo silahkan. Mau ngundang mau ngajar mungkin ya. Di tempat atau di kantor-kantornya, bisa menghubungi beliau gitu ya. Bisa langsung ke Masjid Istiqlal, bisa beliau ini di bawah ini ada nggak? Iya, nanti di bawah ditulis ya. Komen. Jadi kalaupun emang mau langsung ke Istiqlal, beliau ini ada di bidang penyelenggara peribadatan. Atau mungkin kalau masjid-masjid lain tuh nyebutnya takmir Pak. Iya, takmir masjid. Ya. Oke,
Jadi Pak Haji, terima kasih Pak Haji, Sama-sama. cerita-ceritanya sudah panjang sekali. Iya. Dan mudah-mudahan ini jadi hikmah buat kita semua, jadi Amin. masukan buat kita semua. Jadi ada satu ilmu yang tadinya kita belum pernah ke Tunisia, kita tahu dinginnya di Tunisia itu kayak gimana. Iya. Dan ternyata rumputnya juga beda. Iya. Ya. Dan pasti nanti ada episode berikutnya mungkin Pak Haji, kita akan undang Pak Haji lagi. Jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan maaf atas segala kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi saya undur diri bersama Pojok Masjid Istiqlal. Di Pojok Istiqlal kita bercerita dan banyak cerita di pojok-pojok Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.